Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madinatul Munawwaroh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran keterampilan bahasa Arab. Yang pertama yaitu pembelajaran keterampilan menyimak. Konsep dasar pembelajaran yang menyimak keterampilan atau mendengar adalah kemampuan seseorang dalam mencerna atau memahami kata atau kalimat yang dianjurkan oleh mitra bicara atau media tertentu. Kemampuan menyimak dapat dilakukan dengan latihan yang terus-menerus untuk mendengarkan perbedaan bunyi unsur kata atau dengan unsur-unsur lainnya berdasarkan makhraj huruf yang benar, baik langsung dari penutur aslinya maupun melalui rekaman. Adapun fase-fase pembelajaran menyimak, yang pertama yaitu fase pengenalan, yang kedua fase pemahaman permulaan, yang ketiga fase pemahaman pertengahan, yang keempat fase pemahaman lanjutan. Yaitu teknik pembelajaran menyimak yang pertama yaitu teknik ini bertujuan untuk melatih kemampuan mendengar bacaan dan memahami isinya secara global. Teknik kedua, teknik ini lebih menekankan pada aspek kemampuan memahami bacaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengiringi setiap bacaan tersebut. Yang teknik ketiga, teknik ini dapat untuk menekankan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan, tapi juga kemampuan untuk mengungkapkan kembali apa yang sudah didengarkan dengan apa yang sendiri. Adapun media pembelajaran menyimak yaitu yang pertama radio, yang kedua CD, yang ketiga satelit atau parabola. Yang kedua yaitu pembelajaran keterampilan bercakap. Keterampilan bercakap, seseorang dapat dikatakan mampu bercakap apabila ia mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang dapat dipahami oleh pendengar, menguasai kaidah-kaidah bahasa, dan mampu menggunakan kosakata dengan tepat sesuai dengan pikiran dan situasi. Teknik komunikatif dalam pembelajaran berbicara. Pada latihan ini, peserta didik dibekali kemampuan-kemampuan dasar dalam pembicara yang sangat diperlukan dalam komunikasi pada tingkat yang lebih lanjut. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam latihan prakomunikatif, antara lain hafalan dialog, latihan pola, dan karangan lisan. Latihan komunikatif. Pada tahap ini, siswa mulai dilatih untuk melakukan aktivitas pengembangan berbicara di mana peran siswa lebih besar daripada peran pada prakomunikatif, dan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, organisator, motivator, dan lain sebagainya. Namun demikian, bercakap sebagai kemahiran menggunakan bahasa untuk menyatakan pikiran dan perasaan secara lisan yang tidak hanya menyangkut rangkaian bunyi, nada, irama, intonasi yang benar. Terdapat beberapa teknik pembelajaran komunikatif yang dapat digunakan dalam mengajarkan berbicara pada tahap ini. Yang pertama, diskusi. Yang kedua, role play. Yang ketiga, simulasi. Adapun media pembelajaran bercakap, yang pertama papan etalase, papan tulis, jam dinding buatan, dan wisata. Yang ketiga yaitu pembelajaran keterampilan membaca. Latar belakang sejarah metode membaca. Teori ini dipelopori oleh beberapa pendidik Inggris dan Amerika pada tahun 1920-an yang mengajar bahasa Inggris di India, mendapat bahwa belajar membaca secara lancar jauh lebih penting bagi orang-orang India yang belajar bahasa Inggris ketimbang berbicara. Tujuan pembelajaran bahasa Arab, membaca bahasa Arab. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Arab adalah yang pertama,
Siswa dapat mengucapkan dan membaca Al-Quran dan hadis serta buku-buku keagamaan lainnya secara benar. Yang kedua, siswa mempunyai keterampilan membaca yang bermacam-macam seperti membaca cepat, membaca bebas, mampu memahami arti maupun berhenti setelah lengkap maknanya dan sebagainya. Teknik komunikatif dalam pembelajaran membaca. Yang pertama, scanning. Yang kedua, salset. Yang ketiga, jigsaw. Dan yang keempat, ini adalah teknik ini bertujuan untuk melatih kemampuan membaca pemahaman dengan cara menyusun kalimat yang sudah diacak serta menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tersebut. Adapun media pembelajaran membaca yaitu terdapat beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Secara garis besar, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama media visual, yang kedua media audio, yang ketiga audio visual. Adapun pembelajaran yang keempat yaitu pembelajaran keterampilan menulis. Pembelajaran menulis adalah suatu kegiatan yang berencana dan bertujuan. Pembelajaran menulis merupakan salah satu pembelajaran yang harus dilakukan di samping pembelajaran keterampilan berbahasa lainnya yaitu menyimak, berbicara, dan membaca. Teknik pertama, teknik pembelajaran aktif dan menulis. Yang pertama yaitu tujuannya untuk melatih keterampilan siswa, mengembangkan ide dan prosesnya dimulai dari sebuah topik, kemudahan dijabarkan dalam beberapa kalimat. Yang kedua, teknik ini hampir sama dengan teknik yang di atas, yaitu bertujuan melatih siswa mengembangkan 2 atau 3 kalimat dengan menambah informasi lain dari kalimat tersebut. Yang ketiga, the power of two. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan belajar kolaboratif dan mendorong kegiatan kerjasamanya karenanya 2 kepala tertentu lebih baik daripada 1. Teknik keempat yaitu brainstorming atau curah pendapat, yaitu strategi curah pendapat digunakan guru dengan bermaksud mengajak siswa untuk mencurahkan pendapatnya atau memunculkan ide-ide. Teknik kelima yaitu mind maps, peta pikiran atau ingatan. Teknik ini bertujuan untuk melatih siswa menulis yang diawali dengan melakukan pemetaan tentang topik yang akan ditulis sehingga akan lebih mudah dan sistematis. Pembelajaran unsur bahasa. Unsur bahasa menjadi materi dasar. Karena itu, ketika pembelajaran tidak menguasainya, maka pembelajaran akan mengalami kesulitan mematangkan keterampilan berbahasa yang beragam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan pembelajaran ketiga unsur tersebut. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.